apa yang menjadi kelebihannya teman-teman nanti akan teman-teman jual. Nah, teman-teman juga harus tahu apa yang menjadi kelemahannya teman-teman gitu ya. Karena dengan tahu kelemahannya, teman-teman nanti akan mempersiapkan diri gitu ya. Kira-kira bagaimana menutupi kelemahan itu sehingga menjadi kekuatan. Selamat datang di YouTube channel Suhari. Halo, selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Kembali lagi di video ini saya akan membagi tips tentang karir gitu ya, karir dan pengembangan diri tentunya. Nah, ini cocok banget bagi teman-teman yang baru lulus atau sedang membangun karirnya teman-teman atau memulai karirnya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah karir yang sukses gitu ya, perlu konsistensi yang teman-teman harus lakukan dan siapkan dari sekarang. Nah, apa aja tipsnya? Saya akan membagi menjadi 6 gitu ya, 6 hal yang harus teman-teman pahami dan lakukan gitu supaya nanti teman-teman punya karir yang bagus gitu ya. Nah, apa aja itu? Yang pertama nih yang perlu teman-teman ketahui adalah kita itu adalah driver untuk diri kita sendiri. Kita adalah supir atau pengemudi untuk diri kita sendiri. Nah, apa sih maksudnya teman-teman? Nah, kalau kita lihat gitu ya teman-teman ya, banyak mungkin gitu ya di luar sana lulusan-lulusan S1 atau S2 itu yang mungkin masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, terlebih di masa pandemi seperti ini. Tetapi yang perlu teman-teman ingat bahwa kita itu adalah penentu gitu ya kesuksesan diri kita sendiri. Mau gagal, mau sukses, mau berusaha atau cuman males-malesan, itu ada di tangan kita. Nah, selalu ingat itu bahwa Tuhan itu nggak akan mengubah nasib kaumnya kalau kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Nah, ini juga relate dengan apa yang mungkin saya alami dulu ya, bahwa saya selalu berpesan kepada teman-teman bahwa cobalah lamar sebanyak-banyaknya, sebar jaring sebanyak-banyaknya, karena nanti peluang untuk teman-teman diterimanya akan semakin besar gitu ya, dibandingkan teman-teman hanya mengirimkan 1 atau 2 lamaran gitu. Kalau misalnya bisa 10, bisa 20, bisa 50, kenapa enggak gitu. Dan tentunya jangan sembarang asal sebar ya teman-teman. Udah research gitu bahwa itu adalah posisi, adalah bidang yang teman-teman inginkan. Jadi selalu ingat bahwa kita harus bisa berjuang. Kita yang menentukan kesuksesan diri kita sendiri, tidak orang lain, tidak siapapun itu gitu ya. Kalaupun memang minta support ke teman, minta support ke kenalan, dosen, minta support ke orang tua, minta doa, itu harus gitu. Tetapi balik lagi, ketika teman-teman nanti harus melewati proses gitu ya, itu teman-teman yang menentukan sendiri, bukan orang lain. Jadi selalu berusaha untuk menjadi driver untuk diri kita sendiri gitu ya. Terlepas bahwa misalkan teman-teman itu orang yang memang punya jejaring yang kuat, orang tuanya mungkin punya dikasih kelebihan gitu ya, dikasih harta, dikasih kekayaan, atau sebaliknya kita lahir di tengah-tengah keluarga yang serba pas-pasan dan seterusnya. Tapi selalu ingat bahwa kita itu adalah penentu kesuksesan kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah teman-teman harus memiliki self awareness gitu ya, tentang pengetahuan tentang dirinya teman-teman gitu. Jadi yang dimaksud ini apa? Teman-teman harus assess dirinya teman-teman gitu ya. Kira-kira kalau saya sekarang kan mungkin teman-teman kuliah punya bidang ini, teman-teman sudah ikut organisasi apa aja, kira-kira skill yang gue punya apa yang bisa gue jual, yang bisa membangun gitu ya, mendukung karir saya ke depan. Berdasarkan apa yang teman-teman pelajari, berdasarkan pengalamannya teman-teman di organisasi, berdasarkan apa yang teman-teman kuasain gitu ya. Nah, apa yang menjadi kelebihannya teman-teman nanti akan teman-teman jual. Nah, teman-teman juga harus tahu apa yang menjadi kelemahannya teman-teman gitu ya. Karena dengan tahu kelemahannya, teman-teman nanti akan mempersiapkan diri gitu ya. Kira-kira bagaimana menutupi kelemahan itu sehingga menjadi kekuatan, atau kelebihannya teman-teman tonjolkan gitu. Kira-kira dengan kelebihan ini, bidang pekerjaan apa sih yang cocok gitu ya. Dengan kelebihan ini, kira-kira apa aja yang harus gua maksimalkan gitu. Nah, ini juga harusnya tentunya
berkorelasi dengan minatnya teman-teman, dengan passionnya teman-teman. Syukur-syukur misalkan gini, oh saya tuh punya passion untuk analisa data gitu ya, saya suka banget dengan data-data. Nah, kira-kira pekerjaan apa sih yang memang berhubungan sama analisa data, berhubungan sama data? Mungkin bisa jadi data analis, data engineer, data scientist. Nah, kalau aku pengen berkarir di tiga posisi ini, kira-kira apa yang gue perlu siapkan ya dari sekarang gitu. Nah, mungkin banyak orang yang bertanya bahwa gimana Kak kalau misalkan pekerjaan saya itu tidak cocok dengan jurusan saya? Tidak masalah. Yang penting teman-teman punya skill yang tadi teman-teman jual gitu, yang bisa meyakinkan calon usernya teman-teman, bisa meyakinkan perusahaannya teman-teman bahwa teman-teman tuh memang skillful di bidang itu gitu. Nah, ditambah lagi teman-teman harus tahu karakternya teman-teman, kekuatannya di mana gitu. Contoh, saya ini adalah orang yang suka dengan yang namanya hal-hal detail. Saya itu sangat perfeksionis, saya ini sangat teliti. Nah, karakter ini ditambah tadi skill yang teman-teman punya, kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa sih gitu ya yang mungkin cocok dengan diri saya gitu, sehingga teman-teman tidak berfokus pada kelemahannya. Oke, kelemahan satu PR gitu, tapi nanti teman-teman itu bisa teman-teman improve sambil jalan. Nah, ini penting banget karena saya tuh ketemu sama teman-teman yang misalkan di interview gitu ya, ketika ditanya apa sih menjadi kekuatanmu, apa yang menjadi kelemahanmu, mereka bingung untuk menjawabnya gitu. Nah, karena apa? Kalau teman-teman memahami dirinya teman-teman lebih gitu ya, lebih bisa untuk bersikap, bisa menentukan kedepannya akan seperti apa, bisa memaksimalkan potensi teman-teman, dan bisa untuk menyiapkan masa depan teman-teman. Beda dengan orang yang tidak mengenal dirinya sendiri gitu ya. Karena jujur mengenal diri sendiri ini memang sebuah tantangan gitu ya, karena ini pasti krisis di dunia remaja, atau mungkin teman-teman yang lagi memasuki tahap-tahap awal gitu ya untuk memulai karir. Kira-kira apa sih gitu yang gue perlu assess gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu tentang dirinya teman-teman. Nah, karena itu menyangkut dengan plannya teman-teman ke depan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman tentukan rencana karirnya teman-teman. Dengan tadi teman-teman udah memahami bahwa teman-teman itu memiliki pengetahuan lebih tentang diri teman-teman, kira-kira gua mau berkarir di mana? Di bidang apa? Ada di swasta, ada di pemerintahan, ada mungkin di NGO, pendidikan, atau di startup, atau corporate, atau bidang jenis apa? Nah, coba teman-teman kerucutin, teman-teman coba pilih-pilih beberapa opsi gitu ya. Dengan apa yang gue punya, dengan preferensi minat saya, dengan apa yang saya sudah pelajarin, kira-kira saya pengen membangun karir saya di mana. Tentukan itu, opsi-opsi itu gitu. Opsi bidang bisnisnya, opsi pekerjaannya, atau minatnya teman-teman, bidangnya, profesinya apa. Atau kalau misalkan teman-teman pengen membangun sebuah bisnis sendiri juga bisa gitu. Nah, balik lagi tadi ya, teman-teman harus refleksikan ke diri teman-teman. Nah, yang keempat itu adalah eksplorasi gitu. Karena apa teman-teman? Tahap perkembangan karirnya teman-teman di usia 20-30 tahun itu adalah eksplorasi karir gitu. Nah, makanya quarter life crisis itu terjadi gitu ya di usia 25-an gitu. Nah, ini adalah momentum teman-teman untuk explore. Walaupun tadi teman-teman udah menentukan kira-kira bidang apa, nah coba teman-teman eksplorasi. Caranya gimana? Teman-teman kenali lebih jauh, riset, tanya dosen, tanya senior gitu, atau merasakan langsung dunia kerja gitu ya. Dengan cara apa? Nah, makanya ini saya senang banget ada kampus Merdeka, ada program magang yang teman-teman bisa maksimalkan tuh gitu ya, momentum itu dan waktu itu untuk eksplorasi karirnya teman-teman. Aku selalu berpesan kepada teman-teman yang lagi magang atau lagi apprentice, lagi intern gitu ya, ketika teman-teman 3 bulan, 6 bulan di sana atau setahun di sana, coba teman-teman explore gitu ya. Apakah bidang ini cocok dengan teman-teman? Apakah teman-teman yakin akan berkarir nanti ke depan di bidang ini? Atau teman-teman bisa lihat tuh kanan kiri gitu ya, kira-kira ada bidang yang sangat-sangat cocok gak dengan diri saya? Nah, teman-teman bisa ngerasain, teman-teman bisa nanya, gali lebih dalam gitu. Masalahnya jangan sampai teman-teman hanya ikut-ikutan yang lain. Oh,
Kalau aku jurusannya ilmu komunikasi, teman-temanku banyak kerja di mana ya ikutan deh gitu. Nah, teman-teman harus punya standing position gitu, standing point. Kenapa gua milih bidang ini? Kenapa saya pengen berkarir di sini? Nah, kalau teman-teman bisa memantapkan ini lebih awal, let's say misalkan teman-teman udah memutuskan nih dari semester 4 atau semester 6, semester 7, semester 8, ketika teman-teman di akhir-akhir kuliah, teman-teman jadi lebih enak nanti melangkahnya gitu. Jadi tidak bingung. Karena sedih banget ketika misalkan saya harus buka job fair waktu itu ya, saya berbagi pengalaman kepada teman-teman. Mereka masih bingung teman-teman. Kadang datang ke job fair atau ke booth itu, Kak, saya jurusannya ini, kira-kira bidang pekerjaan apa yang cocok buat saya ya. Nah, ini kan berarti teman-teman belum menyiapkan dulunya, belum bisa memahami kira-kira kekuatan dirinya teman-teman apa dan ke depan pengen apa gitu. Nah, ini akan beda banget ya teman-teman ketika teman-teman udah memantapkan ini, sehingga teman-teman bisa menyiapkan lebih awal gitu ya. Waktu mahasiswa teman-teman cari tahu bidang itu, kalau ada kesempatan magang ambil kesempatan magang itu untuk belajar gitu ya, untuk memantapkan dirinya teman-teman. Gak masalah teman-teman jurusannya misalkan pertanian, tapi teman-teman nanti berkecimpung di dunia HR. Teman-teman backgroundnya pertanian tapi akhirnya berkecimpung di dunia marketing misalkan. Nah, balik lagi gitu ya, teman-teman harus tahu kira-kira kelebihannya teman-teman apa. Nah, eksplorasi karir ini penting sehingga teman-teman tidak telat gitu ya. Jangan sampai di usia 30 masih bingung, gue sebenarnya pengen kemana sih, gue pengen menantapkan karir jadi apa nih gitu. Jangan sampai ya. Nah, yang kelima apa? Yang kelima adalah jadi pribadi yang punya nilai, punya values gitu ya. Aku selalu menekankan ini, kenapa? Jangan lewatkan semua proses itu begitu aja terlewat gitu. Jadi maksimalkan kesempatan itu. Ketika teman-teman jadi mahasiswa, harus benar-benar jadi mahasiswa yang punya sesuatu gitu ya, punya pengalaman akademis yang oke, non akademisnya juga oke, punya networking yang oke. Kalau teman-teman magang, coba magang dengan oke gitu, maksudnya memberikan sepenuh hati, semaksimal mungkin. Karena apa teman-teman? Ini korelasinya dengan tips yang keenam, teman-teman membangun brandingnya teman-teman gitu. Oke, jadi kalau misalkan si Budi waktu dulu magang tuh bagus banget, dia rajin, dia proaktif, dia aktif. Nah, usernya teman-teman akan senang gitu ya. Bahkan rekan kerjanya teman-teman yang lain akan senang, divisi yang lain yang kenal sama dirinya teman-teman akan senang. Jadi ketika teman-teman nanti udah lulus gitu ya, mereka tidak segan-segan untuk memanggil teman-teman lagi gitu ya. Kita lagi ada kebutuhan nih gitu ya, kamu udah lulus belum? Yuk gabung sama kita. Itu memungkinkan banget. Bahkan banyak banget kita hire anak-anak magang atau apprentice karena memang dia udah terbukti bagus gitu. Jadi ketika di kampus teman-teman bagus, dosen juga akan merekomendasikan, seniornya teman-teman juga akan merekomendasikan, dan atasan teman-teman, usernya teman-teman ketika teman-teman magang juga akan merekomendasikan teman-teman gitu. Nah, kita rezeki nggak tahu datang dari mana, tapi yang paling teman-teman lakukan, yang paling penting adalah bangun network itu. Jadi kenal sama senior, kenal sama dosen, kenal sama siapapun itu yang memang berkorelasi dengan karirnya teman-teman, supaya nanti teman-teman lebih mudah membangun karirnya teman-teman. Terlebih ketika teman-teman ada di sana memberikan yang terbaik, sehingga teman-teman nanti tidak diragukan lagi gitu ya. Jadi teman-teman itu orang yang sangat-sangat recommended gitu ya ketika misalkan teman-teman harus berkarir di sana. Nah, ini penting banget, jangan cuman gugur tugas aja deh, jalanin magang buat nutupin kurikulum, buat SKS doang gitu. Tapi teman-teman hanya setengah hati gitu. Karena saya percaya bahwa kegagalan terbesar dalam hidup ini adalah ketika teman-teman tidak berkontribusi 100% gitu. Jadi kalau jadi mahasiswa yang benar-benar gitu ya. Kalau misalkan bekerja yang benar-benar gitu ya, karena mentalitas ini yang harus dipunyai, sehingga ketika teman-teman menjadi orang yang bernilai gitu, ditambah yang tips yang keenam tadi, personal branding teman-teman bangun, teman-teman dengan sendirinya teman-teman sedang membangun kredibilitas teman-teman, sedang membangun legasinya teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa sukses berkarir. Terlebih misalkan ya, teman-teman harus punya goal bahwa ketika lulus saya dicari gitu, dan ketika saya udah kerja, saya akan direkomendasikan, dan saya nggak usah nyari pekerjaan lagi, orang akan datang ke kita dan nawarin pekerjaan kita. Nah, goalnya teman-teman harus itu.
Nah, itu aja 6 tips yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau didiskusikan, silahkan. Saya senang banget gitu ya. Yang pertama, teman-teman harus menjadi pengemudinya teman-teman sendiri. Sukses atau gagal ada di tangan teman-teman sendiri. Teman-teman yang punya andil besar. Yang kedua, harus aware. Harus tahu tentang kekuatannya teman-teman, harus tahu lebih dalam tentang dirinya teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa menentukan mau kemana, skillnya apa, kekurangannya di mana, dan seterusnya. Yang ketiga, teman-teman harus mulai planningin karirnya teman-teman ke depan akan seperti apa, gitu ya. Bikin beberapa opsi yang gue banget, yang sesuai dengan teman-teman banget. Nah, yang keempat, eksplorasi, karena jangan sampai teman-teman cuman hanya di tahap perencanaan. Ambil langkah-langkah selanjutnya, eksplorasi dulu, kira-kira mantepin mana yang teman-teman ingin kembangkan, ingin fokusin, sehingga teman-teman nanti jadi semakin yakin gitu. Kalau teman-teman bisa memulai ini lebih awal, bagus banget gitu. Kalaupun memang teman-teman baru mulai sekarang, nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat gitu. Yang penting teman-teman mau berusaha. Nah, yang kelima, terus memberikan nilai, memberikan impact, dampak dengan apa? Dengan berkontribusi 100%, berkomitmen 100%, apapun perannya teman-teman. Dan yang terakhir, 6, teman-teman harus membangun personal brandingnya teman-teman. Lewat apa? Lewat proses yang teman-teman lalui itu, bisa lewat social media teman-teman manfaatin bahwa teman-teman memang punya punya sesuatu gitu ya, punya hal yang teman-teman tonjolkan di sana, sehingga semuanya align tuh gitu ya dari awal sampai akhir, dan kedepannya teman-teman bisa membangun legasinya dan membangun karirnya teman-teman menjadi sukses. Nah, itu aja 6 hal yang aku share kepada teman-teman. Sukses selalu saya doakan kepada teman-teman. Jangan lupa like gitu ya, jangan lupa subscribe untuk dapat update video-video berikutnya. Thank you teman-teman, semoga berhasil, good luck.